Bagaimana pandangan Bung terkait dengan isu UKT ini? Ketika kita ujian itu harus ada pembeda membawa parcel, kemudian ada sistem request. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berbicara terkait kepentingan umum, bukan kepentingan individu maupun kelompok. Dan pemimpin yang baik itu adalah berpengetahuan dan bijaksana. Saya kutip dari pernyataan Socrates. Oke, jumpa lagi di podcast Impus ngomongin kampus. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan jawaban calon pemimpin atau presiden mahasiswa terkait isu-isu kampus. Nah, untuk membicarakan diskusi kita pada sore hari ini, saya sudah mengundang pembicara saya, yaitu Ketua Kosma Katobu, sekaligus ya, calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo, ya kawan Jafir. Selamat datang di podcast Impus, Bung. Siap. Oke. Jadi hari ini kita berdiskusi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti apa sebenarnya jawaban dari calon pemimpin terkait isu kampusnya kita. Ya, kampusnya kita ini otomatis ya. Wow. Ya. Wow. Jadi diskusi kita ini saya muat dalam bentuk pertanyaan, dan Bung nanti memberikan tanggapan-tanggapan atau konsep-konsep strategis atau konsep-konsep idealnya. Siap. Ya. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan pada Bung itu adalah, tentu dalam isu kampusnya kita yang sangat krusial dalam pandangan saya itu adalah terkait dengan isu ekonomi. Nah, isu ekonomi yang saya maksud di sini adalah yang pertama itu terkait dengan UKT. Nah, jika kita berkaca dari pemimpin hari ini bahkan yang sebelumnya, persoalan UKT ini sangat sedikit atau tidak pernah dibuatkan sebuah alternatif untuk menyuarakan hal ini. Nah, bagaimana pandangan Bung terkait dengan isu UKT ini? Apakah ada pandangan strategis ketika nanti, kalau nanti jadi ketua BEM Universitas Haloleo? Bagaimana, Bung? Ya, amin ya. Oke, Bung. Bagaimana kira-kira pandangannya? Jadi gini, yang seperti Bung Iksan. Ya. Pertanyakan kepada saya, bagaimana pandangan Anda terkait isu UKT di Universitas Haloleo? Sebenarnya kalau kita coba lihat, mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Haloleo itu mayoritas adalah orang-orang yang lahir dari kelompok-kelompok yang tidak mampu. Tetapi Universitas Haloleo itu sudah memberikan standar sebenarnya, bahwa sebelum masuk itu di situ sudah diberikan satu instrumen, yaitu sebuah pertanyaan-pertanyaan. Berapa gaji orang tua, kemudian sekarang orang tua kerja di mana, itu sudah dipasangkan standar, dan itu menjadi dasar jumlah UKT mahasiswa Universitas Haloleo. Tapi kan pada faktanya, Bung, kemarin saya sempat podcast juga sama Ketua Kohati HMMPO. Jadi apa yang Bung sampaikan terkait dengan administrasi ya, administrasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan kemudian menjadi standar untuk menentukan nominal dari UKT. Nah, ternyata ditemukan ada yang orang tuanya misalnya petani, tapi UKT-nya katakanlah itu menjadi katakan dia 2 juta sampai 3 juta. Dan saya juga pernah tanya juga, saya punya teman-teman atau adik-adik itu, orang tuanya petani tapi pendapatannya 3 juta. Nah, pada konteks ini bagaimana Bung menanggapinya sebagai calon presiden mahasiswa ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik. Oh iya, tentu. Dan perlu dibahas sebenarnya. Iya, betul. Apalagi kan calon pemimpin ini. Ya, benar. Oke. Jadi gini, apa ya? Seharusnya ketika kita ada di posisi itu, semisal sebenarnya berpengaruh pada dia masuk pada seleksi apa. Semisal dia masuk pada seleksi nasional, kemudian seleksi bersama, itu dia berpengaruh. Sama seperti saya, masuknya di seleksi mandiri,
itu jumlah UKT saya besar, dan rata-rata yang masuk di seleksi mandiri itu seleksi UKT-nya besar. Itu sebenarnya dilihat dari, artinya di seleksi sebelumnya mereka secara kemampuan itu tidak mampu sampai pada passing grade yang telah ditentukan. Tetapi sebenarnya untuk melihat ini juga adalah bukan bentuk hal yang perlu diamini, tetapi kita harus menyampaikan kepada pihak-pihak yang kemudian berwenang untuk memberikan penurunan UKT terhadap orang-orang tersebut, yang semisal dia lahir dari petani tapi dia tidak mendapatkan UKT yang di bawah rata-rata. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa Universitas Haloleo sebenarnya memberikan ruang yang sangat besar ketika teman-teman mahasiswa semisal ada kekeliruan di UKT-nya, semisal seperti yang disampaikan oleh Bung tadi, itu bisa diajukan ke rektor. Yang orang tuanya sudah meninggal, di saat dia sudah sementara kuliah. Nah, Jadi persoalan UKT itu kalau seandainya tidak balance antara UKT dengan apa yang menjadi pekerjaan orang tua, maka sebenarnya UHAO sudah membuka ruang dengan bentuk pengusulan penurunan UKT. Ya, benar. Tapi saya temukan juga ada beberapa teman yang sudah mengusulkan tapi misalnya tidak ter-ACC. Nah, di situ bagaimana sikap nanti kalau kita berada pada posisi strategis dalam organisasi kampusnya kita ini, bagaimana melihat persoalan itu ketika misalnya sudah mengusulkan tapi tidak ada ACC. Dan sebenarnya kan faktanya kita temukan bahwa setiap tahun itu sebenarnya persoalan UKT ini selalu ribut. Ya. Hanya BEM yang ini kan tidak ribut ini. Tapi saya tidak tahu, mungkin tidak menganggap sebagai persoalan atau apa. Saya kurang tahu persoalan. Tapi kembali ke poin tadi, bagaimana menanggapi kalau ada problem yang sudah mengusulkan tapi tidak ada ACC? Ya, gini. Sebenarnya kalau memang berangkat dari ini, saya tidak ingin coba mendikotomi antara pemimpin A, pemimpin B, dan pemimpin C. Tetapi sebenarnya ini adalah fungsi dari lembaga. Lembaga eksekutif maupun legislatif. Ya. Bagaimana mereka melihat aspirasi dari mahasiswa, semisal dari problem UKT, kemudian kenyamanan berpendidikan, kemudian isu-isu kekerasan seksual, seharusnya itu menjadi upaya dari lembaga legislatif maupun eksekutif untuk menyampaikan pada birokrasi untuk menindaklanjuti persoalan ini. Semisal kalau teman-teman sudah mengajukan permohonan penurunan UKT dan kemudian tidak terrealisasikan, seharusnya itulah fungsi dari lembaga legislatif untuk mempresur, kalau perlu membuat kuesioner teman-teman mahasiswa yang lahir dari kelompok-kelompok petani, kemudian kelompok-kelompok nelayan, kemudian kelompok-kelompok buruh, dan kemudian dilihat dengan jumlah UKT-nya, apakah balance dengan penghasilan orang tua dan tidak gitu. Seharusnya lembaga legislatif itu melihat sangat lebih jauh pada problem itu. Biar dijadikan dasar kerja mereka untuk mengimplementasikan tupoksi dari lembaga legislatif, dalam hal ini DPM maupun MPM. Oke. Nah, berarti dalam hal ini seharusnya peran lembaga adalah mempresur atau mengawal teman-teman ini. Ya. Nah, dan Bung tadi sudah menawarkan konsepnya. Itu konsep untuk mau jadi ketua BEM itu atau memang konsep idealnya seperti itu? Dan kan faktanya bahwa tidak pernah kita temukan begitu kan? Ya. Tidak pernah kita temukan begitu. Jadi gini, sebelum calonkan ketua Badan Eksekutif Universitas Haloleo, saya sebelumnya ada di ketua bidang humas BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Persoalan anggaran kelembagaan itu saya sudah audiensi sebenarnya dengan pihak wakil dekan 3 dan kemudian saya ajukan ke universitas, dalam hal ini
rektor Ya, Universitas Saloleo. tiga berdua itu. Ya. Ya, di rektorat Iya. diajukan yaitu Hmm. di R3, tapi saya tidak temui. Hmm. Saya memang hanya melakukan aksi di depan rektorat Hmm. terkait anggaran kelembagaan. Seperti yang saya lihat di anggaran kelembagaan itu kan di SK Rektor 853 itu masih menggunakan dana matriks gitu. Hmm. Saya pertanyakan itu. Kenapa kemudian metodenya hari ini dia menggunakan baik kegiatan? Dan kemudian kalau menggunakan baik kegiatan semisal tidak jadi masalah. Tetapi faktanya di lapangan adalah ketika kita mengajukan proposal atau bentuk apapun yang sifatnya permohonan dari kelembagaan yang harus dilakukan itu tidak boleh ada pembatasan. Artinya no limit di situ. Seharusnya itu kalau kita menggunakan baik kegiatan. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Salah satu upayanya adalah bagaimana kita upayakan untuk mengimplementasikan kembali anggaran kelembagaan sesuai dengan SK Rektor 853 atau direvisi oleh MSK gitu. Yeah. Oke. Jadi ringkasnya, strategi apa nanti yang Bung tawarkan kalau menjadi ketua BEM nanti terkait dengan isu-isu yang kita bicarakan tadi? Kita ringkasnya dulu, baru kita bicara pada aspek yang kedua. Ya. Jadi gini, persoalan UKT. Jadi persoalan UKT itu sebenarnya seharusnya lembaga eksekutif dan legislatif tingkat Universitas Saloleo kolaborasi bagaimana memikirkan persoalan ini. Salah satu instrumennya adalah membuat kuesioner. Satu kuesioner. Ya. Dari kuesioner itu menjadi landasan yang paling empiris untuk kemudian dibawa ke birokrasi, menjadikan pertimbangan yang sangat besar. Sebenarnya itu adalah instrumen yang paling ideal. Ya, karena basisnya ilmiah ya. Basisnya ilmiah. Oke. By data istilahnya. Jadi kalau Bung nanti jadi ketua BEM ini, persoalan UKT yang pertama itu langkah strategisnya adalah membuat sebuah kuesioner. Ya. Tapi apakah maksimal kalau berhenti di situ? Kalau kemudian kita gunakan itu, saya rasa maksimal. Tetapi persoalan maksimal itu persoalan ketika kita sudah mengajukan itu dan kemudian tidak diamini, ya kita menggunakan instrumen lain. Artinya untuk sampai pada harapan mahasiswa banyak atau mahasiswa keseluruhan Universitas Saloleo yang dalam hal ini tanggung jawab secara moral dan moral kelembagaan eksekutif maupun legislatif Universitas Saloleo, bagaimana mengupayakan hal itu agar bisa terselesaikan dengan baik gitu. Konkretnya alternatif apa kira-kira itu? Kalau semisal di dalam metode ini kita menggunakan kuesioner tadi, kemudian tidak teramini, ya kita harus melakukan cara lain semisal. Itu yang sama konkret. Artinya kita melakukan dengan cara-cara ya demonstran. Itu sebenarnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa birokrasi itu pun ketika ditawarkan dengan konsep yang rasional, saya yakin dan percaya mereka menggunakan pertimbangan yang sangat luar biasa. Dan saya yakin pasti diamini. Tapi ada satu statement dulu yang cukup viral itu, siapa suruh kuliah di hall. Itu kan kaitannya dengan isu ini ya. Kalau saya tidak lupa dulu itu. Kalau saya lihatnya itu hanya sebagai apa itu? Lelucon saja sebenarnya. Artinya kalau kita mau merujuk pada statement itu sebenarnya siapa kuliah di hall, artinya Universitas Saloleo melepas tanggung jawab kepada mahasiswa. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Jadi siapa suruh kuliah di hall itu menjadi dasar bahwa Universitas Saloleo tidak memperhatikan mahasiswa. Itu tidak sangat ideal dan harus ditolak. Tapi tidak etis ya? Tidak etis sebenarnya. Ya, karena birokrasi juga faktanya hari ini bagaimana melihat mahasiswa itu secara normatif. Tapi jangan sampai ke depannya ketika Bung melakukan sebuah aksi demonstrasi ternyata statement yang sama terulang kembali. Artinya kalau statement itu dia terulang kembali,
Saya yakin kalau saya yang coba menyampaikan itu tidak akan terulang. Karena kemudian kita sudah punya dasar yang konkret di situ. Oke. Kalau semisal argumentasi itu keluar, ya kita gunakan cara lain. Hmm. Dan harapannya statement itu tidak keluar. Harapannya ya. Tapi kita berharap begitu, jangan sampai statement itu keluar untuk kedua kalinya. Jadi secara sederhana terkait isu UKT ini, rencana strategis dari calon ketua ini adalah pertama itu adalah membentuk sebuah kuesioner atau membuat sebuah kuesioner supaya bisa menampung aspirasi kaitannya dengan pendapatan orang tua, kemudian pekerjaan orang tua, dan kemudian apabila kuesioner itu tidak teramini, maka ada alternatif lain, yaitu dalam bentuk audiensi frontal, ya bahasa kerennya hari demonstrasi ya. Bukan demonstrasi frontal juga sih. Demonstrasi itu sebenarnya ada dua metode sebenarnya. Dia kita mau menggunakan pada poinnya adalah demonstrasi itu aspirasi ini bisa tercapai. Gitu. Artinya kalau kita menggunakan komunikasi persuasif juga dengan membawa sampel-sampel ilmiah tadi yaitu hasil dari kuesioner kemudian tidak diamini, kan kita punya pertanyaan besar, apa alasan kemudian data yang kita bawa ini tidak menjadi pertimbangan besar? Kan itu menjadi pertanyaan yang sangat perlu dijawab oleh birokrasi. Iya, oke. Jadi sebenarnya tidak mesti frontal ya, kita buat gerakan demonstrasi tapi dalam makna yang penting tujuan kita ini bisa teramini. Ya, itu. Oke. Itu kira-kira jawaban dari calon ketua BEM ya. Universitas Haloleo. Nah, kemudian yang kedua kita bergeser lagi masih seputaran isu ekonomi ya. Tentu kita sama-sama mendengar bagaimana misalnya maraknya ketika kita ujian itu harus ada pembelian membawa parcel, kemudian ada sistem request dari tanda kutip ya staff dan lain sebagainya. Nah kemudian bagaimana Bung menanggapi itu selaku calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo nanti? Bagaimana kira-kira? Ini sebenarnya secara faktual seharusnya ditolak. Oke, tapi kan masih terjadi. Masih terjadi sebenarnya. Dan bahkan kultur. Bukan karena ini menjadi kultur dan tidak bisa dibatasi sebenarnya bukan. Tetapi mahasiswa juga sebenarnya ada tingkat kekeliruannya juga di situ. Bukan semata-mata kita menyalahkan dosen yang kemudian merequest seperti yang Bung sampaikan tadi. Tapi mahasiswa juga punya kesadaran sendiri gitu. Artinya secara normatif dia salah. Karena dia menggunakan suatu metode yang kemudian melanggar dari prosedural. Ya. Tetapi banyak juga kita dapatkan fakta di lapangan bahwa mahasiswa juga punya inisiasi sendiri dan kemudian tidak merasa dirugikan. Artinya kalau persoalan mahasiswa tidak merasa dirugikan, kita juga mau buat apa gitu. Tapi kalau kemudian mahasiswa merasa dirugikan dan kemudian ini juga menjadi problem umum dan kemudian diadukan kepada kelembagaan, mau tidak mau ya kita harus selesaikan. Ya, itulah poinnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh lembaga? Kan begini tadi. Kalau misalnya kita pakai pendekatan yang kaya kan fine-fine saja. Iya. Nah, itu kalau yang kaya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita mengikuti ukurannya kaya atau ukurannya miskin? Sebenarnya gini. Iya kan? Kita coba memasang ukuran pada wilayah itu. Sebenarnya kalau kita mau masuk secara normatif sebenarnya mau kaya mau miskin itu ketika dia mau menggunakan metode itu sudah salah. Ya, artinya kita tidak pasang dulu ukuran miskin dan kayanya, tetapi secara normatif dia sudah salah. Dia melakukan tindakan-tindakan yang non prosedural. Tetapi kalau kemudian masalah itu kan dia bisa dikatakan masalah ketika banyak yang mempersoalkan itu. Tetapi ketika ini kemudian menjadi masalah umum yang seperti Bung sampaikan tadi selama podcast dan kemudian itu menjadi salah satu pembahasan yang urgensial, maka ya kita sebagai semisal yang terorganisir di BEM universitas maupun tidak juga, kalau itu kemudian menjadi permasalahan umum, saya mau jadi ketua BEM dan tidak jadi ketua BEM itu ya wajib disuarakan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nanti bentuk suaranya ketika misalnya Bung menjadi menjadi ketua BEM nanti? Ya artinya kan kalau kita melihat problem ini ada yang laporkan, kemudian ada yang menyampaikan dia tidak mendapatkan tingkat kenyamanan dalam wilayah ini. Ya kita ajukan audiensi kepada rektor.
sampaikan bahwa ini adalah salah satu tindakan yang kemudian membuat mahasiswa tidak nyaman dan merasa terberatkan. Oke. Gitu. Saya yakin dan percaya semua kemudian permasalahan di Universitas Al-Azhar kalau kemudian kita diskusikan secara persuasif dan kita bawa konsep yang matang dari hasil penelitian kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di Universitas Al-Azhar, saya yakin dan percaya birokrasi pun, kampus pun akan mengindahkan dengan baik. Oke, saya mau underline tadi, ada yang menarik tadi. Kalau ada yang menganggap ini sebagai persoalan, kemudian kalau ada yang melapor ini, maka itu kita akan gaskan. Sekarang yang menjadi persoalan kalau tidak ada yang melapor, kemudian tidak ada yang mempermasalahkan, apakah Bung menganggap itu juga bukan sebagai persoalan? Sebenarnya gini, pertanyaan sederhana gini, ketika ada di posisi itu, Bung, ya, merasa itu tidak memberatkan Bung dan saya melaporkan, kira-kira di sini dan kemudian saya audiensi itu, kira-kira Anda akan terima baik atau Anda tetap akan mengindahkan kelembagaan atau Anda tetap menyalahkan kelembagaan? Oke, kalau saya misalnya ditanya seperti itu, kalau ukurannya bahwa tidak ada yang mempermasalahkan, ya tentu ini memang susah untuk disuarakan. Iya. Tapi kan kita mau lihat pakai ukuran rasional saja bahwa sistem request, kan tadi Bung sudah sampaikan, mau kaya mau miskin, ini ukurannya adalah tidak semestinya. Iya. Ini memang melanggar dari prosedural. Iya. Artinya apa? Bahwa ada yang laporkan atau tidak, mestinya tetap ya disuarakan dong. Karena masih terjadi. Ya kalau sebenarnya tidak terjadi. Kira-kira mungkin begitu dalam pandangan saya, Bung. Kalau saya gini, coba ideal saja tafsirkan ini ya. Jadi gini. Saya mau sampaikan nih bahwa ini adalah problem yang keliru. Ini problem yang salah. Tapi kemudian yang menjadi rujukan kita ini adalah orang yang merasa terbebani. Dia tidak merasa, oh saya biasa-biasa aja gitu. Artinya gini, kalau kemudian mahasiswa coba menyampaikan itu, berupaya untuk menyuarakan itu dan menyampaikan kelembagaan untuk ditindaklanjuti, dan kemudian itu juga kita lihat bahwa banyak merugikan mahasiswa, kemudian ya harus kita tindaki. Gitu. Ya, jadi memang mestinya mau kayak miskin, mau dilaporkan tidak, tetap harus ditindaki. Berarti langkah strategis yang akan Bung lakukan nanti ketika menjadi calon ketua BEM terkait isu penjual sistem request, kemudian bawa parcel dalam ujian dalam segala macam, itu tahap pertama adalah audiensi. Melakukan sebuah audiensi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup dengan audiensi? Setelah audiensi apa? Kira-kira muatan audiensi dan muatan seminarnya bicara persoalan kesadaran mahasiswa dan birokrasi atau bicara kesadaran terkait dengan, saya tetap berprinsip bahwa ini kita butuh kekuatan regulasi secara spesifik ya. Mahasiswa yang mau ujian dan dosen yang sedang menjadi pembimbing itu harus diberikan sanksi.